Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bunda-bunda pecinta tajuk cinta. Seperti biasanya, nek sore seperti ini Pak Agus akan menceritakan tentang apa saja yang akan terjadi di tajuk cinta untuk episode selanjutnya, yang tentunya penuh vitamin untuk besok ini. Mantep. Karena seperti yang kita tahu bersama, untuk episode besok itu hampir semuanya mengenai bagaimana si Ilham dan juga Alina menikah yang ketiga kalinya. Dan di sana vitamin-vitamin Dafri Rosifa seperti hari ini pada saat itu loh, noto-noto makanan. Nah, si Dafri sempet-sempetnya memasangkan dan membuatkan mahkota dari bunga-bunga. Ini Pak Agus wis 4 hari yang lalu kita sedikit-sedikit memberikan bocoran gue. Oke, untuk informasi besok itu akan diawalisin di mana Alina yang digandeng oleh Mama Nadia dan juga Siva untuk pertama kali wis ketiga kali ya, untuk pertama kalinya bertemu dengan Ilham menggunakan gaun pernikahan yang baru, yang warnanya iki apa iki, kuning ya, kuning sage. Gak ngerti jenis, mau kuning tok nek Pak Agus ngerti nih. Nah, di situ di slow motion pada saat Alina ketemu dengan si Ilham, melengsang isan padahal wis suwene pol dadi bojone, tapi diperkuat momennya di mana si Ilham kuwi yo ketar-ketir, si Alina yo ketar-ketir, terutama pas ketemu siji kuwi, terus yang kedua pas arep ijab kabul maneh, kan ijab kabul maneh toh. Ya, nek sing Alina tetap biasa ditemani dan diwakili secara langsung oleh bapake, walaupun bukan bapak kandungnya. Sing asli kan nek bapak kandungnya Alina. Gus, untuk nek sing wis penontonnya Pak Agus lama, penonton tajuk cinta dari lama tahu nek bapak kandungnya Alina ternyata adalah Pak Eros, ya toh. Soalnya dhisik Alina pernikahan pertama ora sah, mergo bapaknya kleru. Terus yang kedua sah, tapi harus pegatan dulu, pegatan gendrose gara-gara mbokne Ilham. Tapi untuk besok mbokne Ilham akan dandan cantik sekali dengan gaun merahnya, dan beliau juga akan berfoto dengan Mama Nadia. Di foto nih. Nah, iki fotone saiki Bu Popi, ngerti nih aku nama asli Bu Popi tinggal bro. Bu Popi ini akan berfoto bersama dengan Mama Nadia. Mereka saiki wis dadi besanan yang rukun, walaupun beda level. Maaf sebelumnya gue level-levelan bareng. Untuk kualitas, kuantitas dan yang lain-lain, karakter ya bunyi karakter Mama Nadia jauh elegan. Terus nek Bu Popi ya orang biasa toh. Ning kono sebagai karakter orang biasa. Nah, di situ. Dan ada spesialnya lagi, Bun. Sekarang tiap hari kita walaupun sedikit-sedikit tetap vitaminnya ono tambahan. Ternyata bukan hanya Siva, Alina, Andrelo, Teh Kaila, terus Dafri Rosifa bukan, tapi juga akan ditambahi momen vitamin dari Pak Rahmat dan juga Bu Nadia. Kalau 2 hari yang lalu kan mergo masak sop dikageti handphone tiba. Terus luar biasa sekali Pak Rahmat, malah jadi contohku menurutku keren banget. Beliau benar-benar mengerti bagaimana perasaannya Bu Nadia, bukan handphone atau uangnya. Soalnya nek duit tuku handphone dekne iso, tapi memori yang ada di dalam handphone itu yang berarti bagi Bu Nadia, mengerti perasaan seorang wanita. Jos Pak Rahmat, jos. Nah, untuk besok itu, untuk momennya Dafri dan juga Siva, mereka akan juga sangat mencolok. Walaupun bukan pengantin asli nih, tapi mereka terlihat begitu serasi dan mesra, Bun. Waduh, wis 4 menit punjul Pak Agus belum tanya ke bunda-bunda momen apa yang paling bunda-bunda sukai untuk episode hari ini. Ada banyak Pol. Pak Agus tadi nyebutnya cuma 4 plus untuk episode sing besok ya. Benernya banyak sekali. Yang pertama, pada saat momen dimana Dafri ki melayu-melayu, walaupun aku gak eling nek Dafri ki lagi wae masa
penyembuhan. Dek ini lari-lari untuk bisa bertemu dengan istrinya pas ning kuburan loh bun, dan dipeluk itu bun. Itu momen pertama yang Pak Agus sukai, bener-bener natural banget. Bahkan bunda-bunda tadi banyak sekali yang menyarankan, Dav mbok nggawa kembang kantil. Kembang kantil ki bunga sing kae lho bun, nek orang nggawa bunga yang digunakan untuk nek naruh di kuburan kayak lo bun. Kan nek setiap di depan kuburan kayak ada yang jualan 1.500 atau 2.500, kayaknya segitu. Tuku kuwi duweno Siva. Jahat banget. Apa nyaut kembang kembang Kamboja. Pokoknya sarane bunda-bunda ki klenih-klenih aneh-aneh, tapi bener-bener membuat saya bahagia. Antusiasnya bunda-bunda ki ada gitu. Oke, momen kedua sing Pak Agus sukai. Ning saya iki Pak Agus ngetupi bunda-bunda tugasnya nulis. Jadi ngerungokno ambek nulis, oke? Ya oke, nulis momen yang bunda-bunda sukai, oke. Nah, momen kedua yang Pak Agus sukai adalah pada saat Dafri ro Ica gemoy agak bobok iki. Fotone sing iki bener-bener aura niki bapak ro anak tenan. Yakin wis persis ro anake tenan. Posisine podo. Kayak darah dagingnya kayak lho bun. Walaupun setelah itu Dafri harus mimpi buruk lagi, tapi ada Siva di sebelahnya. Seperti yang Pak Agus sampaikan, kalau pada saat Dafri bangun apa kayak bangun dari mimpi kuwi, itu adalah momen spesial atau momen vitamin gue bunda-bunda. Ada yang sadar nggak? Tadi Dafri manggilnya Bu. Nah, Bu ngono. Nah, terima kasih ya Bu. Seolah-olah istrine tenan. Yo emang istrine, tapi piye aku lek jelasno, aku merasakan iki kaya ora dunia sinetron tenan. Menurutku nek kleru di ngapura. Nah, itu tadi momen yang Pak Agus sukai. Nek sing bunda-bunda silahkan tulis sendiri di kolom komentar. Hari ini Pak Agus insya Allah nggawe 2 video sing siji ningko sedikit mendebarkan dan ngeri-ngeri sedap infone. Sing iki sing membahagiakan tok. Jadi untuk besok itu nek ditarik ke dalam alur cerita akan diawalisin di mana si Alina diiringi Bu Nadia dan juga Siva akan keluar dan melihat bagaimana Ilham calon suamine maneh itu dan berdebar-debar di sana bun. Terus acara ijab pun dimulai secara hikmat sampai tekan kono. Nanti kelanjutannya di video selanjutnya. Terus ada beberapa informasi-informasi yang tidak bisa saya masukkan di sini soalnya ngeri-ngeri sedap. Nah, ini kan membahagiakan, oke? Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sak jam lah, sak jam pas.